Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kecepatan efektif gas ideal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyinggung tentang suhu dan energi kinetik rata-rata partikel gas. Di situ kita hanya baru mengetahui besar bagaimana hubungan energi kinetik dengan temperatur dan besar energi kinetik. Jadi hubungannya adalah apa? Energi kinetik rata-rata partikel gas hanya dipengaruhi oleh suhu mutlaknya. Semakin besar suhu mutlak gas, makin besar energi kinetik rata-ratanya. Jadi kalau secara matematis dituliskan energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Nah, ini bahwa energi kinetik bergantung sama temperaturnya. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, mengapa kakak masih menyinggung tentang energi kinetik rata-rata? Karena pada energi kinetik rata-rata ini berkaitan dengan besarnya kecepatan efektif gas ideal. Apabila dalam suatu, apabila dalam suatu wadah atau suatu kotak terdapat gas, yang jumlahnya banyak. Misalnya di sini ada banyak gas, jumlahnya N partikel. Di sini ada N gas, jumlahnya banyak. Jumlah partikel. Partikel gas. Nah, di sini jumlahnya banyak. Kemudian bergerak dengan kecepatan. Nah, jadi ini punya kecepatan masing-masing. Nah, ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Nah, bergerak dengan kecepatan seperti gambar yang di depan kalian. Dan ada partikel lagi yang bergerak dengan kecepatan V2. Nah, misalnya ini ada satu partikel bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian partikel 1 bergerak dengan kecepatan V2. Kemudian V3 juga, partikel ketiga bergerak dengan V3. Yang 4 bergerak dengan V4. Sekarang, berapakah besar kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-ratanya adalah V kuadrat sama dengan jumlah partikel pertama dikali kecepatan pertama dikuadratkan ditambah partikel kedua dikali kecepatan 2 ditambah partikel 3 ditambah kecepatan 3 dikuadratkan. Dan begitu seterusnya dibagi dengan jumlah partikelnya. 1 ditambah N2 tambah N3 ditambah seterusnya. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa sigma N nah ini jumlah partikel, dan Vn dikuadratkan dibagi dengan sigma N. Inilah besar kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata. Nah, kemudian apa sih yang namanya kecepatan efektif itu? Jadi kecepatan efektif itu biasa disimbolkan dengan VRMS atau kecepatan efektif. Inilah namanya kecepatan efektif. RMS ini panjangannya Rodman Square. Nah, square. Inilah kecepatan efektif, dan besarnya kecepatan efektif adalah VRMS sama dengan akar dari kecepatan rata-rata. Inilah besar kecepatan efektif. Kemudian, berapakah besarnya? Nah, sekarang kemudian secara detail berapakah besarnya? Karena kita sudah mempelajari bahwa ini
Energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Maka kita ambil dari sana. Energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Kemudian, energi kinetik juga apa rumusnya? Energi kinetik ini sama dengan setengah M V kuadrat. Maka apa? Nah, ini kan sebelumnya ini itu sama dengan berapa? Ini sama dengan V kuadrat R MS sama dengan V kuadrat rata-rata. Ini maka apa jadinya? Maka EK sama dengan 3/2 kT. Sama dengan apa? Setengah M V kuadrat sama dengan 3/2 kT. Kemudian dari sini termuncul apa? Maka karena ini V ini sama dengan VMR RMS, maka setengah M V RMS kuadrat. Nah, ini karena ini sama. Maka setengah M V kuadrat RMS itu sama dengan 3/2 kT. Kemudian apa? Kemudian V sama dengan berapa? V. Nah, jadi tadi apa? Jadi setengah MV kuadrat RMS itu sama dengan 3/2 kT. Maka V RMS sama dengan 3 kT dibagi M. Diakarkan. Inilah besar VRMS. Karena di mana K itu sama dengan R/NA, R dibagi bilangan Avogadro, dan M sama dengan MR dibagi bilangan Avogadro, maka K-nya kita ganti jadi R/N. Nah, dari sini kita masukkan K, maka VRMS itu sama dengan akar. Kita masukkan K, berarti R/NA, ini adalah K, dikali 3, dikali dengan T, dibagi dengan apa? Dibagi dengan MM ini apa? MR/NA. Maka NA-nya naik ke akar R dikali 3 dikali T dikali NA dibagi dengan NA dikali MR. Nah, inilah besarnya. Maka ini sama dengan apa? Ini sama dengan akar 3 R besar T dibagi dengan MR. Inilah besar VRMS. Kemudian bagaimana kaitannya dengan mengingat bahwa ada massa jenis di situ? Massa jenis, jika kita kaitkan dengan massa jenis, maka akan jadi apa? Kita buka tab baru, bahwa VRMS itu sama dengan 3RT dibagi MR. Ini diakarkan. Di mana massa jenis atau rho itu sama dengan massa per volume. Maka apa jadinya? Dan
dan massa total. Dan massa total. Massa total dalam kurung M itu sama dengan jumlahnya partikel dikali M awal. Sehingga ingat bahwa kemarin kita udah belajar tentang tekanan juga. Di mana P sama dengan apa? Di mana tekanan itu, P itu sama dengan sepertiga N M 0 dikali V kuadrat dibagi dengan V, volume. Maka kita masukkan, sehingga yang ini kita masukkan nilai M0 ini. Maka hasilnya sama dengan apa? Maka P itu sama dengan sepertiga N besar M0 V kuadrat RMS. Karena V sama dengan V RMS. Maka ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan sepertiga M per volume dikali V RMS dikuadratkan. Ini akan sama dengan, jika kita hubungkan sama rho, sama dengan sepertiga rho V RMS. Ini dikuadratkan. Nah, ini tekanan. Maka PRMS. Maka VRMS sama dengan apa? MS sama dengan apa? Sama dengan akar 3 kali tekanan per rho. Inilah kaitan kecepatan RMS dengan tekanan. Untuk pertemuan kali ini kakak simpulkan bahwa kecepatan VRMS itu adalah 3 RT per MR diakarkan. Dan jika kita kaitkan dia dengan tekanan, yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa tekanan sama dengan sepertiga rho VRMS, dan VRMS bila dari tekanan sama dengan akar 3 P per rho. Jadi tekanan dipengaruhi oleh kecepatan rata-rata. Ini VRMS, kecepatan efektif gas ideal. Untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.